Selamat pagi semuanya. Sehat? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, maaf terlambat karena Pak Dengan baru rapat tadi sama teman-teman. Kita akan mulai Apa, Pak? segera supaya lebih cepat dan lebih cepat selesai. Kemarin kita kan belum membahas secara detail yang saya sampaikan mengenai dena instalasi listrik ya. Kalian baru saja hanya baru mengomentari di classroom. Nah, hari ini nanti kita akan coba membahas. Jadi silakan saja nanti yang siapa mau apa tanya atau ada ya hal yang ingin ditanyakan perihal gambar instalasi listrik atau yang di GC kemarin sempat tanya apa itu MVB gitu ya. Bukan MVB tapi MCB ya. MCB itu apa nanti akan kita jelaskan. Silakan nanti kita diskusi cepat saja ya, karena waktunya juga terbatas. Baik, langsung saja. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Yan dengan berkat silakan, nggak apa-apa. Oke, nanti ini koordinatornya siapa mapelnya ini? Yang ini hari ini siapa? Petrus, Franky. Ya, Pak. Ya, nanti pantau ya, yang apa? Yang sudah gabung. Kayak yang double-double ini kan harus kalau enggak kan kehitungnya satu gitu. Ya seperti berkat dan Yan ini kan berarti kan ada 2 orang. Kalau anu kan enggak tahu. Pokoknya yang bertiga atau Ya, berdua nanti saya dikasih datanya. Kamu kan dekat di area situ juga toh. ya, Pak. Eh, instalasi listrik itu gambar denahnya sama dengan gambar denah ruang. Hanya bedanya itu di denah instalasi listrik ini menjelaskan tetap garasi ruang tamu itu ada supaya lampu-lampu ini terletak di ruangan mana itu tahu gitu. Jadi ini hampir sama dengan denah. Kalau denah ruang kan arsiran dinding itu ada dan sebagainya. Ini pun pintu juga ada, tapi lebih banyak menonjolkan simbol-simbol kelistrikan seperti saklar, seperti apa yang kayak gambar virus corona ini gitu ya. Ini apa? Nanti kita coba bahas. Terus yang bulat ada tanda plusnya ini apa? Nah, terus ada apa? Yang kotak ini apa gitu. Kita nanti akan coba jelaskan. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang eh, kita akan mencoba ke notasi dulu supaya kalian tidak bingung. Nah, notasinya itu seperti ini. Nah, ini notasi yang ada di gambar. Ya, yang pertama yang bulat ada tanda plus itu adalah lampu downlight. Lampu downlight. Nah, PL-nya itu 11 watt. Nah, ini dayanya 11 watt. 11 watt. Nanti kita coba lihat lampu downlight itu yang seperti apa. Atau ada yang pernah melihat lampu downlight sebelumnya? Lampu downlight? Belum, Pak. Belum pernah ada yang tahu. Kalau kalian masuk ke ruang guru itu sebenarnya kalian melihat banyak lampu downlight di situ. Sudah pernah masuk ke ruang guru belum? Pernah, Pak. Nah, pernah lihat lampunya toh? Di asrama juga ada, Pak. Di asrama ya, di asrama ada yang kantornya atau yang tempat tinggalnya Pak Anton, terus kantor rapat itu ada lampu downlight. Lampu downlight. Nah, kalau enggak tahu coba ya lampu downlight, coba yang lihat gambar-gambarnya. Nah, kalian coba perhatikan lampu downlight. Nah, ini lampu yang seperti inilah. Coba kita lihat. Nah, pernah lihat ini plafon lampunya berada di dalam? Kenapa? Nah, ini yang namanya lampu downlight. Nah, lampu downlight itu seperti ini. Kalau lampu biasa itu kalian masuk ke ruangnya Pak Daniel itu lampunya biasa. Jadi fitting lampunya itu masih kelihatan. Kalau ini kan fittingnya nggak kelihatan. Jadi tertutup. Jadi kesannya tidak silau, tidak silau. Tapi lampu downlight itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya secara arsitektur lebih rapi, lebih bagus, lebih mewah. Ya, itu.
terus lebih elegan ya, dan lain sebagainya. Kekurangannya lampu downlight itu karena lampu downlight ini kan lampu seolah-olah difokuskan cahayanya ke bawah. Dari kata down itu ke bawah, light itu cahaya, jadi cahayanya diarahkan ke bawah. Jadi kalau ruangan kalian yang biasanya pakai 2 titik lampu itu sudah terang, lampu biasa, kalau pakai lampu downlight berarti kemungkinan besar pendaran cahaya atau sebaran cahayanya itu menjadi kurang dibandingkan dengan lampu biasa. Karena dia akan fokus ke bawah. Nah, jadi ada beberapa titik yang nanti akan gelap. Nah, jadi kalau misalkan biasanya kalau lampu di ruangan itu pakai 2 lampu biasa, titik lampu biasa, itu di downlight minimal ada 4. Minimal ya, pojok-pojok gitu dikasih. Nah, itu kekurangan lampu downlight. Nah, kekurangan titik lampu biasa itu secara kekurangannya yang pertama adalah ya jelas apa? Itu silau. Karena kita langsung melihat cahayanya, langsung lihat bulbnya. Itu silau. Terus secara arsitektur juga kurang elegan, kurang mewah, kurang bagus gitu. Masih terkesan biasa. Tapi kelebihannya sebaran cahayanya ini maksimal. Jadi kalau 2 lampu saja pakai 11 watt, wah itu ruangan tuh berapa? 4 kali 6 itu sudah terang sekali. Tapi kalau dikasih lampu downlight ya cahayanya kurang karena cahayanya terfokus. Itu tentang lampu downlight. Nah, sekarang lampu gantung. Lampu gantung tahu toh? Lampu gantung? Ini banyak lah di ruang guru ada itu lampu gantung 1 kalau pernah masuk. Lampu gantung. Terus dulu ada di mana? Di asrama putri itu ada lampu gantung. Di mana? Iya. Di aulanya. Aula. Ada, Pak. Ya, itu lampu gantung. Yang tidak asrama, yang tak pernah masuk ke asrama atau tidak pernah masuk ke sana ya maklum lah ya. Lampu gantung. Kira-kira apa perlu kita cari gambarnya ya supaya lebih gampang ya. Lampu gantung. Nah, ini dia. Kayak begini. Yang inilah yang sering itu kan ini. Nah, ini lampu gantung. Ya, biasanya ini digantung di plafon. Plafon itu nanti diberikan rangka khusus ya. Terus supaya ini kuat. Kalau tidak dikasih rangka khusus kan tidak kuat. Terus ada lampu gantung lagi yang bentuknya minimalis itu kalian pernah ke gazebo sekolah kita? Pernah ya? Lampunya bentuknya bunga seperti ini. Ya, ini minimalis. Bentuknya seperti itu. Oke, sekarang kita ke ini, lanjut lagi. Ini bentuknya kalau simbolnya kayak virus corona ini. Nah, terus kalau ada bulat, ada disilang-silang plus silang ini lampu taman. Nah, lampu taman itu seringkali kayak kalian ketika cukur bros itu lampu taman. Lampu taman. Lampu taman macam-macam lah ya bentuknya. Biasanya umumnya itu kan yang ada semacam tongkat. Ada terus apa itu? Lampu taman. Oh iya, lampu taman bulat. Nah, seperti inilah kurang lebih. Nih. Nah, seperti ini. Jadi ini ada semacam tiangnya begitu. Terus ini terbuka cahayanya supaya cahayanya itu berpencar ke 4 sisi. Terus dikasih atap atau pelindung supaya tidak kena hujan, tidak kena panas. Nah, ini kabelnya lewat mana, Pak? Kabelnya lewat instalasi dalam sini. Terus diteruskan pakai pipa. Di karpet hijau ada itu lampu taman bulat seperti ini. Ya, lampu bulat seperti ini. Dan ini macam-macam sih. Cuma simbolnya kalau digambar seperti ini. Terus stop kontak. Stop kontak itu ada yang bilang colokan gitu ya kalau kita ya, atau ada yang bilang steker. Stop kontak. Stop kontak. Supaya kita lihat stop kontak. Tahu ya stop kontak ya. Kenapa dikatakan stop kontak? Apa yang terjadi kalau kita kontak?
kesetrum. Nah, yang ini yang sering umum ini. Seperti ini, pernah lah ya yang suka ngecas gadget kan pasti tahu ini. Gitu. Berhubungan untuk pembuatan acara untuk besok Pak, Ya. Provinda membutuhkan panggung untuk di aula Mustafa buat besok acara besok. Panggungnya seperti apa? Nah panggungnya itu kami sih punya pilihan mau minjem yang punya skala, kebetulan untuk dipakai upacara itu. Ya enggak apa-apa. Bisa dipakai. Apa bisa dipakai? Silakan. Surat-surat apa? Enggak usah. Langsung aja ya. Kasih ya Pak. Ya ya. Sorry, tadi ada tamu sebentar ya. Ini tadi stop kontak, colokan. Terus yang bawah ini saklar atau saklar yang di kelas kalian yang untuk menghidupkan mematikan lampu itu. Ada yang ganda, ada yang seri. Ganda ini yang 2, yang saklarnya 2, double. Terus yang seri ini 1. Di kelas kalian ada contohnya 2 itu. Saklar lampu ya. Nah, seperti inilah. Kalian pernah lihat lah pasti. Nah, ini yang ganda. Bukan janda lah ya, ganda. Yang ini tunggal. 1. Ya. Yang ini 2 atau ganda. Yang ganda campuran enggak ada, Pak? Enggak ada. Kalau ganda campuran enggak ada. Adanya cuma ganda. Kalau bulia ada, ganda campuran. Terus ini KWH meter. KWH meter itu kalau di daerah pesisir utara atau orang Jepara sana ngomongnya meteran. Enggak tahu kalau di Semarang juga sama mungkin. Meteran, ini KWH meter. KWH meter itu ya meteran pernah lihat lah ya. Masa rumahnya enggak ada listrik gitu ya. KWH meter. Ada yang analog, ada yang digital atau pulsa. Lah yang model lama masih seperti ini. Yang model lama seperti ini. Ya, jadi sini ada putarannya itu toh. Terus ini ada MCB-nya. Kalau melebihi beban, melebihi kapasitas, dia akan otomatis off, jeglek istilahnya seperti itu. Dan ini nanti angkanya akan terus bertambah seiring dengan pemakaian. Nah, ini per bulannya berapa kWh begitu. Terus yang pulsa, yang sekarang yang dipakai umum itu di rumah-rumah yang tipe sekarang tuh yang pulsa seperti ini. Kalau ini sudah tergantung pemilik rumah. Kalau pemilik rumah pulsanya sudah tinggal 5 gitu ya. 5 tinggal 5 itu titit sudah ada suaranya itu. Kalau udah diisi ya nanti kalau udah 0 listrik otomatis akan padam. Kalau diisi pulsa lagi ya hidup lagi begitu. Jadi lebih praktis. PLN pun lebih praktis ini. Kalau yang ini kan kalau ada pelanggan yang telat bayar, sukanya telat bayar itu agak susah nagihnya. Kalau ini kan tidak perlu tagihan. Jadi Jadi kalau pulsanya yang bersangkutan habis ya sudah. Kalau mau gelap-gelapan ya tidak usah diisi. Tapi kalau pengen hidup lagi ya diisi. Diisinya menyesuaikan harga pulsa listrik saat ini. Ini kapasitasnya macam-macam. Yang paling rendah yang ini itu ada yang 450, ada terus naik lagi itu 900, terus naik lagi 1300, terus dan seterusnya. Kalau sekarang rumah sekarang TV minimal itu sudah 1300 bagi yang non subsidi. Kalau yang subsidi biasanya masih 900. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya ya secara beban listrik tagihannya lebih murah yang subsidi karena itu dibantu. Kalau yang 1300 ke atas itu sudah non subsidi. Dianggap pemiliknya itu sudah mampu karena kapasitasnya 1300 watt. Jadi kalau rumahnya pakai kulkas, pakai AC dan sebagainya, kalau pakai 900 watt ya kurang. Karena dianggap 900 watt ke bawah itu kan untuk keluarga keluarga harapan yang kurang mampu gitu ya. Kan tidak mungkin keluarga yang kurang mampu beli AC dan sebagainya. Jadi itu dibatasi. Oke. Terus ini MCB atau panel. MCB itu singkatan dari saya lupa. Jadi CB-nya itu circuit breaker. Nah, miniatur circuit breaker. Jadi bentuknya itu kalau ini kelihatan enggak kalian ya? Ini. Kelihatan? Gelap. Nah, ini seperti ini.
Kelihatan Pak, Nah, kelihatan. ini yang MCB. Jadi kalau ada beban listrik yang terlebihan, ini biasanya akan jeglek. Jegleknya itu suaranya seperti ini. Nah, kedengaran ya suaranya ya? Nah, seperti itu. Atau terjadi konsleting, itu akan jeglek seperti ini. Nah, nanti kalau sudah seperti itu harus dihidupkan. Kalau dihidupkan, tik seperti ini balik lagi, berarti ada kemungkinan instalasi listrik di rumah atau di tempat yang ada MCB-nya ini itu terjadi konsleting. Konsleting tahu ya? Terjadi hubungan arus pendek. Konslet. Jadi jeglek. Kalau ada yang tanya, Pak, berarti MCB itu berfungsi sebagai pengaman apa terjadi konsleting? Iya, salah satunya iya. Tapi yang kedua adalah MCB ini sebagai pengatur pengatur pembagian listrik. Jadi kalau dalam satu rumah itu misalkan kalau diatur beberapa MCB, misalkan ada ruang bagian depan, ruang tengah, ruang belakang, itu ada MCB tersendiri. Ini kelebihannya begini. Jadi kalau yang ada instalasi yang konslet itu di bagian belakang, itu berarti harus harus dimatikan listriknya. Nah, kalau MCB-nya hanya satu di depan untuk semua rumah, berarti ruangan depan maupun ruangan tengah itu akan terganggu. Listriknya juga mati. Tapi kalau pakai MCB, kalau yang error itu hanya bagian belakang, maka yang cukup kita matikan adalah MCB yang bagian belakang. Lalu bagian tengah dan depan masih bisa digunakan untuk operasional. Nah, itu bedanya MCB dengan apa ya istilahnya, dengan sekring. Kalau sekring kan hanya pengaman terjadi konsleting saja. Tapi MCB ini kelebihannya selain dia sebagai pengaman terjadi konsleting, MCB ini berfungsi juga sebagai pembagi arus, gitu ya, pembagi pembagian listrik. Gambarnya itu seperti ini, MCB tulisannya, bukan MVB. Malah MB ya, MCB. Sorry. Nah, seperti ini. Ya, ini ya tadi saya sampaikan. Jelas ya? MCB. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini bisa turun, bisa naik. Kalau jeglek berarti turun dia ke bawah, off. Kalau naik berarti on. Itu MCB. MCB itu mold ke circuit breaker, miniatur circuit breaker. Memutus aliran listrik. Ya, itu. Nah, sekarang dari ini kita coba lihat ke sini. Nah, di sini ada KWH meter ya. KWH meter ya ini ya. KWH meter. Terus ini ada dua lampu downlight di teras. Saklarnya berada di dalam. Pak, saklarnya kenapa tidak di luar, Pak? Ya, kalau di luar nanti kalau pintunya terkunci kita mau menghidupkan dari dalam bagaimana gitu ya. Atau kalau dari luar nanti kalau ada maling dimatikan dari luar bagaimana, kan jadi repot gitu ya. Makanya umumnya biasanya saklar lampu teras itu berada di dalam. Terus ada saklar lagi di sini untuk menghidupkan lampu apa? Lampu apa ini? Lampu gantung. Yang kedua adalah lampu ini, downlight yang ada di sini. Nah, di sini ada juga lagi, ini untuk ini dan untuk sini. Nah, terus ada stop kontak satu di ruang makan. Nah, ini setiap kamar ada dua lampu, ada steker atau stop kontak, ada saklarnya ganda karena ada dua lampu. Loh Pak, ini dua lampu jadikan satu aja seri bisa saja. Tapi misalkan dapur ini misalkan ada dua lampu misalkan. Jadi yang satu pengen hidup, yang satu pengen mati kan tetap harus pakai dua saklar. Nah, ini terus kamar mandi. Kamar mandi ini perlu ada dua saklar, Pak. Iya, yang satu untuk tempat wastafel, yang satu untuk kamar mandi.
Itu juga ada. Terus belakang ada lampu taman. Ya, ini lampu taman ya. Ada satu, ada dua. Terus ruang setrika, ada stekernya jangan lupa. Ya iyalah, setrika sekarang pakai listrik kan, enggak pakai arang lagi kayak zaman dulu. Maka perlu apa? Terminal steker listrik, perlu colokan. Itu. Terus apa lagi? Mana lagi ya? Ruang tidur. Ruang tidur perlu steker karena biasanya untuk ngecas gadget atau apa gitu. Jadi setiap ruangan ini perlu dikasih, kecuali apa ya? Kecuali garasi itu kalau buat steker buat apa gitu ya. Kecuali kalau mau buat dandan-dandan mobil. Nah, jadi saya kira simbol-simbol ini ada yang dibingungkan atau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ada yang tanya enggak? Cukup jelas simbol-simbolnya? Masih bingung. Lucia? Masih bingung yang itu. Yang mana? Yang bagian bawah tadi. Yang itu MBC panel tadi, Pak. MCP. MCP bingungnya apa? Yang notis bagian bawah tadi, Pak. Yang atas, yang bawah, sebentar. Yang ini, apa yang dibingungkan? Yang cara itu Pak, pemakaiannya, Pak. Cara pemakaiannya begini. Lucia di kan di rumah kan ada beberapa ruangan ya. Bisa disebutkan enggak ruangannya? Depan ada teras, ruang tamu, betul ya? Terus ada kamarnya berapa? Kamarnya ada berapa rumahnya? Atau begini aja kalau bingung, makanya Lucia malu-malu ini. Asrama Putri itu kan ada berapa lantai? 2 toh? 2 bukan? 2. Nah, 2. Lantai 1 dan lantai 2. Nah, kamu di lantai berapa tidurnya? Lantai 2. Lantai 2. Nah, lantai 2 itu kebetulan ada satu instalasinya yang konslet listriknya. Jadi lampunya itu kabelnya ada yang putus misalnya, harus diganti. Kalau menyambung kabel putus itu kan listriknya harus dimatikan atau dihidupkan? Dimatikan, karena kalau dihidupkan bisa ke setrum. Padahal di asrama di lantai 1 itu sedang ada kegiatan belajar. Nah, kalau perbaikan di lantai 2, kalau MCB-nya ini cuma 1, tadi mana MCB-nya? MCB-nya ini cuma 1, maka mau tidak mau kalau harus dimatikan, ceklek begini, yang belajar ikut keganggu enggak Lucia? Padahal malam itu. Terganggu enggak kira-kira yang lantai 1? Enggak tahu, Pak, Lucia? Kalau menurut saya terganggu, Pak, karena kan cuma satu tombolnya. Iya. Makanya harus ada 2 MCB. Nah, MCB nomor 1 untuk lantai 1, MCB nomor 2 untuk lantai 2. Jadi yang dimatikan di MCB nomor 2. Klik begini. Nah, yang lantai 1 kan masih hidup atau ikut mati kira-kira kalau sudah 2 MCB? Yang lantai 1 masih hidup enggak kalau 2 MCB? Masih hidup. Nah, dari situ fungsi MCB ini kan jelas untuk sebagai pembagi arus gitu loh. Jadi ini kalau mau Pak harus boleh lebih dari 2 ya boleh. Misalkan kamar mandi lantai 1, kamar mandi lantai 2 itu dibuat MCB lagi ya bisa aja. Biasanya kalau rumah yang luasannya besar itu otomatis MCB-nya juga banyak. Kalau rumah kos-kosan cuma 1 kamar ya MCB-nya enggak usah banyak-banyak, 1 aja cukup kan begitu. Itu.
Itu kira-kira penjelasannya Lucia. Sudah agak nangkep enggak kira-kira fungsinya itu? Nangkep Pak, baru bisa. Makasih ya Pak. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Jelas atau belas? Kakinya karikatur gitu terus kepalanya. Oke, cukup ya. Kalau cukup ya nanti kalau ada tambahan lagi silakan ditulis di kolom komentar Google Classroom ya. Nanti Pak Daniel secara offline tengah malam atau nanti malam nanti bisa apa? Saya tidak lanjuti. Oke. Iya Pak. Terima kasih. Kita akan foto bersama sebelum ditutup. Silakan dibuka semua. Oke, wajahnya. Wih, Lucia ini caprut terus nih fotonya ini. Yan William dibuka kameranya Yan, sama berkat Yan. Hendrianus Riko ini juga. Sandi, yo mana nih Sandi? Oscar. Rumahmu bagus sekali Oscar. Lucia yakin nggak mau foto nih? Foto ya. 3, 2. Mau tanya Pak. Ya, Oscar kenapa? Oke. Nah, ternyata ada si Aris juga toh. Oke, foto yuk 3, 2, 1. Pak. Apa? Sandi minta tolong dipimpin dalam doa. Baik Pak. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan Yesus, Kita telah memberkati pembelajaran dari awal hingga akhir dengan keadaan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pembelajaran hari ini Tuhan menjadi manfaat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Bye. Selamat siang Pak. Sampai jumpa Pak. Ya.